Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Tetap semangat belajar meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini. Selalu jaga kesehatan kalian, selalu jaga imunitas kalian, jangan sampai drop, dan selalu patuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Oke? Kali ini kita akan membahas tentang break even point. Di pembelajaran KD 3.3 ini kita akan membahas di break even point atau BEP. Ya. Sebelumnya ada quote dari Bapak nih. Belajar sejak dini untuk menjadi wirausahawan muda, karena diri kita sendiri yang menentukan penghasilan kita. Jadi apa yang kita lakukan nanti, apa yang kita cita-citakan nanti, berharaplah kalian punya target untuk jadi wirausahawan. Kalian yang menentukan penghasilan kalian, kalian yang menentukan apa saja yang akan kalian dapatkan. Oke ya. Section break. Kita perhatikan apa yang diinspirasikan oleh Bob Sadino berikut. Bob Sadino punya inspirasi seperti ini, nak. Nah, setinggi apapun pangkat yang Anda miliki, Anda tetaplah karyawan. Sekecil apapun, sekecil-kecilnya apapun usaha Anda adalah bosnya. Kalau kita lihat di sebelah kiri ini ada seorang yang memakai blazer lengkap rapi gitu ya, tapi di kakinya diikatkan sebuah rantai dan beban, entah itu bola besi atau apa. Tapi di sebelah kanan di sini ada seseorang yang hanya memakai celana pendek, ya biasalah. Kemudian dia membawa sebuah pikulan rombong, mungkin dagangan bakso atau semacamnya, dan dia dilihat di sini punya senyum yang tulus. Jadi senyumnya terlihat ya bahagia. Jadi Bob Sadino ini mengajak kita untuk jadi seseorang yang seperti ini. Jadi seseorang yang kita punya penampilan simple, tapi kita jadi bosnya. Kita punya penampilan yang wah, mungkin punya penampilan yang bisa dibilang apa ya, keren gitu, tapi ini hanya sebatas karyawan. Dia punya beban yang banyak dan dia tidak bisa menentukan hasil gajinya sendiri. Jadi ya Bob Sadino nggak suka kayak gitu. Lebih baik jadi bos, bisa menentukan gajinya sendiri. Oke, langsung kita masuk ke materi. Apa aja yang kita bahas di break even point? Yang pertama ada pengertian secara umum dan menurut para ahli nanti ya. Pengertian break even point itu apa aja. Kemudian yang kedua tujuan dari break even point itu. Yang ketiga manfaat dari break even point apa aja, nanti kita bahas. Kemudian yang keempat asumsi, berisi analisis dari break even point itu sendiri. Menurut para pakar, break even point itu perlu nggak sih ada gitu untuk bagi para pengusaha gitu. Yang kelima rumus break even point, cara menentukan break even point itu nanti bagaimana caranya supaya perusahaan itu tidak, usaha yang kita lakukan itu tidak bangkrut atau bisa saling menutupi dan seterusnya. Langsung saja ke yang pertama, break even point. Pengertiannya adalah menurut Sigit pada tahun 93, dia mengatakan break even point adalah suatu cara atau suatu teknik yang digunakan oleh seorang petugas atau manajer perusahaan untuk mengetahui pada volume atau jumlah penjumlahan dan volume produksi berapakah perusahaan yang bersangkutan tidak menderita kerugian dan tidak pula memperoleh laba. Jadi ini menurut Sigit ya, nanti kita ambil kesimpulannya. Kemudian menurut Smith-Gall, Hayes dan Neinmeyer, ini tiga orang tokoh pakar ekonomi juga beliau.
Break-even point adalah suatu alat manajemen yang dapat membantu manajer restoran untuk melihat hubungan antara bermacam-macam biaya, pendapatan, dan volume penjualan. Melalui analisa titik impas, manajer juga dapat menentukan jumlah pendapatan yang diperlukan pada suatu tingkat pencapaian laba yang diinginkan, yang juga biasa disebut analisis biaya volume laba. Itu menurut Heyer, Neinmeyer, dan Smigel. Kemudian menurut Metz, Ashry, dan Hammer, break-even point adalah suatu analisa yang digunakan untuk menentukan tingkat penjualan dan bauran produk yang diperlukan agar semua biaya yang terjadi dalam periode tertentu dapat tertutupi. Yang mana analisa tersebut dapat menunjukkan suatu titik di mana perusahaan tidak memperoleh laba ataupun menderita rugi. Menurut Ronnie 1990, break-even point adalah sarana bagi manajemen untuk mengetahui pada titik berapa hasil penjualan sama dengan jumlah biaya sehingga perusahaan tidak memperoleh keuntungan maupun kerugian. Kalau diambil kesimpulan dari pengertian 4 ini dari para tokoh ahli pakar ekonomi ini, jadi break-even point itu semacam titik impas. Kita menentukan total biaya produksi itu berapa, kemudian kita menentukan harga jualnya berapa. Nah, di situ menemukan titik impas supaya tidak terjadi kerugian ataupun laba. Pas, misalkan untuk memproduksi satu buah sepatu itu membutuhkan biaya katakanlah 30.000, biaya karyawannya per satu sepatu 20.000. Berarti total biaya modalnya adalah 50.000, simpelnya seperti itu. Berarti harga jualnya ya 50.000. Nah, nanti menentukan titik impasnya seperti itu. Itu simpelnya. Nanti ya ada yang lebih rumitnya ya. Secara umum pengertian break-even point adalah break-even point ialah titik impas di mana posisi jumlah pendapatan dan biaya sama atau seimbang sehingga tidak terdapat keuntungan ataupun kerugian dalam suatu perusahaan. Gitu ya. Jadi break-even point itu titik impas modal dan pendapatannya itu sama gitu loh. Ngerti ya? Kemudian yang kedua, tujuan break-even point atau BEP. Yang pertama, mendesain spesifikasi produk. Gitu ya. Kalau kita sudah tahu BEP-nya, harga jual minimalnya nanti, sepatu ini total biayanya sekian. Berarti nanti setelah ketemu titik impasnya sekian, berarti saya bisa mendesain spesifikasi produknya begini. Mungkin kalau ditambahkan warna seperti ini, jadi nanti bisa mungkin biayanya tambah atau mungkin bisa kurang. Nanti sepatunya akan ditambah, mungkin ada ornamen atau yang lainnya, mungkin ditambah lampu-lampu mungkin bagi sepatu anak-anak gitu ya, dan seterusnya. Bisa mendesain spesifikasi produk. Kemudian merencanakan laba yang diinginkan. Kalau kita sudah tahu titik impasnya, ya pastilah kita bisa menentukan labanya. Ternyata modalnya tadi 50.000. Berarti kalau kita jual 60.000, kita sudah bisa menentukan labanya gitu ya. Kemudian menentukan harga jual persatuan gitu. Kalau ini produksi massal banyak, nggak mungkin dong kita kalau buat sepatu cuma hanya satu pasang dalam satu kali produksi. Ya kita buat paling tidak mungkin minimal ada 1.000 pasang gitu. Lah nanti harga persatuannya dijual berapa gitu. Memaksimalkan jumlah suatu produk gitu. Nah, misalkan kalau masih di seputar sepatu tadi ya, bahan utama, bahan pokoknya mungkin kulit atau semacam kulit sintetis dan sebagainya. Ketika harus belanja sekian roll atau berapa ribu meter, nah dari sekian roll itu menghasilkan produk sepatu berapa pasang. Nah dengan itu bisa memaksimalkan jumlah suatu produksi. Misalkan ukurannya mau dibuat ada variasi ukuran dari ukuran anak-anak sampai ukuran dewasa, nah kayak gitu. Nah,
Kemudian menentukan jumlah produksi atau penjualan minimal agar tidak mengalami kerugian. Jadi misalkan setelah mendapatkan produksi setelah produksi 1000 pasang gitu. Nah, dapat BEP-nya, titik impasnya, oh ternyata BEP-nya ketika kita sudah menjual 500 pasang itu mendapatkan BEP. Berarti perusahaan harus punya target minimal harus bisa menjual 500 plus 1 pasang sebagai untungnya gitu loh. Minimal itu. Adapun target selanjutnya ya dia harus bisa menjual semuanya. Kalau produksi 1000, BEP-nya di 500 pasang mungkin, berarti dia ya paling tidak bisa menjual 500 plus 1 pasang untuk labanya. Itu ya di tujuan break even point. Kemudian yang ketiga, manfaat break even point atau BEP. Menurut Bustami dan Nurlela 2006, yang pertama manfaat break even point untuk mengetahui jumlah penjualan minimum yang harus dipertahankan perusahaan agar tidak mengalami kerugian. Ya, tadi ya yang saya contohkan ya. Jadi ketika produksi 1000 pasang, BEP-nya ketemu di 500 pasang, ya dia harus punya target minimal harus menjual 500 plus 1 pasang gitu. Jangan sampai perusahaan itu produksi sepatu terus tapi dia tidak bisa punya target penjualan minimumnya. Dia hanya membuat setiap bulan dia memproduksi tapi menumpuk di gudang. Nah, banyak perusahaan yang seperti itu ya, makanya ada istilah cuci gudang karena perusahaan mengalami mungkin hampir bangkrut gitu ya. Terlalu banyak stok barang yang tidak terjual sedangkan perusahaan produksi terus. Nah, nanti bisa menentukan jumlah minimum yang harus dipertahankan. Penjualan minimum harus dipertahankan. Yang kedua, dari manfaat break even point adalah mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh tingkat keuntungan tertentu. Kali ini mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai gitu ya. Kalau mau untung yang banyak ketika produksi 1000, ya harus terjual 1000 gitu loh. Paling tidak ketika produksi 1000 itu sudah terjual 900 pasang. Wah, itu sudah bagus itu. Jadi perusahaan juga harus punya target supaya punya keuntungan sekian, keuntungan sekian. Wah, saya harus punya keuntungan katakanlah dalam produksi satu putaran produksi ini saya harus punya keuntungan 500 juta dan seterusnya. Nah, makanya enaknya jadi wirausaha seperti itu. Nah, jadi kita sendiri yang menentukan gaji kita sendiri yang menentukan hasilnya. Simpelnya kalau usaha kuliner mungkin jual mie ayam, dalam satu hari dia belanja katakanlah 10 kilo mie gitu ya, dia harus bisa menjual 10 kilo mie itu habis dalam satu hari. Dia punya target seperti itu. Paling tidak dia mungkin bisa habis, mungkin BEP-nya menjual mie ayam dari belanja 10 kilo dan modal yang lainnya, dia harus menjual minimal katakanlah 6 kilo atau mungkin dia 5 kilo mie gitu. Paling tidak dia minimal punya target harus terjual habis 7 kilo mie gitu supaya dapat untungnya gitu. Syukur-syukur ya sampai 10 kilo itu bisa habis setiap hari. Dia harus punya target jumlah penjualan kayak gitu. Kemudian manfaatnya mengetahui seberapa jauh berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita kerugian. Nah, itu ketika tahu BEP-nya juga, tadi kita punya BEP 500 pasang sepatu harus terjual gitu ya. Ketika diproduksi suatu putaran produksi dia hanya mampu menjual 400 pasang katakanlah, berarti kan dia belum mencapai titik impas, dia masih rugi. Nah, dia harus bisa menganalisa itu. Ya, bisa menganalisa, kemudian dia harus mengolah cara manajemen produksi, promosi pemasarannya seperti apa lagi dan seterusnya. Atau mungkin dia bisa analisa desainnya nanti di produksi selanjutnya yang menarik, yang trennya sekarang apa dan seterusnya. Mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya dan volume penjualan, nah gitu. Nggak mungkin dong ya, misalkan kita beli bahan bakunya itu selalu tetap harganya, nggak mungkin.
kalau misalkan tadi di penjual mie beli mie-nya per kilonya kadang biasanya mungkin berapa ya harga mie sekilo ya, berapa nak, sekitar 9.000 11.000 mungkin suatu saat akan tahu-tahu 15.000 dan seterusnya. Jadi ketika tahu harga modalnya itu naik, ya kita juga harus bisa menentukan BEP-nya. Mungkin dia juga naik juga BEP-nya gitu. Ketika tahu kapan harga naik, kapan harga turun, kita juga harus mengolah. Jangan hanya wah ini mumpung harga bahan bakunya turun ya saya standar aja karena ya untungnya jadi banyak. Tapi perlu diketahui jadi banyak kompetitor yang lain yang mungkin usahanya sama dengan kita. Ketika kita selalu ingin untung banyak tanpa memperhitungkan biaya-biaya yang lain, ketika harganya itu harusnya turun kok malah masih menggunakan harga tetap, tidak mengikuti arus pasar, maka ya konsumen otomatis akan melihat yang lain yang harganya lebih murah gitu loh. Jadi dunia usaha itu ya seperti itu. Jadi kita harus juga melihat harga-harga pokok, harga modalnya gitu ya. Yang terakhir, menentukan bauran produk yang diperlukan untuk mencapai jumlah laba yang ditargetkan gitu. Ini ya tadi berapa banyak produk yang harus kita jual, yang harus diputar supaya kita punya laba yang ditargetkan gitu. Yang keempat, asumsi. Analisis break even point sangat penting bagi manajemen untuk mengetahui hubungan antara biaya, volume, dan laba, khususnya informasi mengenai jumlah penjualan minimum dan besarnya penurunan realisasi penjualan dari rencana penjualan agar perusahaan tidak menderita kerugian. Jadi break even point ini sangat penting lah. Kalian yang mungkin sudah mulai usaha, ada teman-teman kalian yang sudah mulai usaha menjual susu segar ya, ada yang sudah mulai jual beli online dan seterusnya. Kalian harus bisa menganalisa break even point. Jangan hanya yang penting beli terus saya jual untung, beli saya jual untung gitu. Kalian harus belajar ini juga, apalagi kalian yang model usahanya harus produksi kayak susu segar. Teman kita ada ya di kelas 12 usaha susu segar, dia harus menganalisa total biaya mungkin dari kemasannya, kemudian dari varian rasanya, harus tahu titik impasnya ada di mana, kemudian labanya dia inginkan berapa, harus tahu gitu ya. Terdapat beberapa asumsi dasar dalam analisis break even point, yaitu menurut Hartgren dan kawan-kawan 2006. Satu-satunya faktor yang mempengaruhi biaya adalah perubahan volume. Oke ya, kalau kita tahu BEP, nanti kita akan bisa menentukan ini. Contoh misalkan di produksi sepatu tadi, kalau kita hanya memproduksi sepatu satu pasang, otomatis biaya yang diperlukan untuk dari buat pola dan seterusnya, mungkin dari pengeleman, pengepakan, mungkin butuh biaya ya cukup banyak. Tapi ketika volume biaya produk yang dihasilkan itu semakin banyak, otomatis biaya produksinya itu ya seimbang paling tidak. Meskipun tambah banyak, tapi misalkan gini nih, yang contoh simpelnya nih, kita ngeprint kertas, katakanlah mau membuat kalender gitu ya, membuat kalender, ini usaha percetakan gitu ya. Kalau hanya mencetak satu lembar, satu set kalender gitu, kita sudah repot desain, mungkin semalaman hanya pesanan hanya satu buah kalender, di print kemudian dijual dengan harga 10.000, ya kita hanya dapat 10.000 padahal kita kerja semalaman untuk desain. Tapi beda lagi, ada seorang ingin pesan kalender katakanlah 1000 piece gitu kalender, kita desainnya semalaman tapi printnya kita ya sekali print karena nggak desain lagi, ya paling tambah biaya kertasnya gitu kan. Kalau dijual 10.000 kali 5.000 kita udah dapat 5 juta gitu loh. Nah itu nanti tidak hanya serta-merta seperti itu. Nah jangan ya dijual utuh 10 ribuan. Kalau
volumenya banyak, kita bisa menurunkan harga. Karena jangan sampai konsumen atau klien itu juga merasa kemahalan. Mereka pasti juga ingin dong bonus-bonus kayak cashback dan seterusnya gitu ya. Jadi usahakan ketika kalian punya usaha itu yang ada pengaruh di perubahan volumenya. Jadi nanti kalian akan bisa tahu keuntungannya. Oh, ternyata untungnya gampang gitu ya. Manajemen penggolongan setiap biaya atau komponen biaya gabungan, baik sebagai biaya variabel maupun biaya tetap. Biaya variabel itu kayak misalkan bahan baku, kalau di sepatu itu variabel itu bahan bakunya. Biaya variabelnya itu bahan baku kadang bisa naik turun harganya. Untuk biaya tetap itu ya mesinnya, mungkin mesin presnya atau mesin jahitnya dan seterusnya. Nah, itu biaya tetapnya. Kemudian beban dan pendapatan adalah linear di seluruh cakupan volume relevannya. Oke, pada intinya tahu beban yang termasuk dari biaya modal, masuk ke dalam biaya modal, dan pendapatan itu adalah linear di seluruh cakupan volume relevannya. Jadi itu modalnya berapa, kita mau mendapatkan untung berapa. Yang keempat, tingkat persediaan tidak akan berubah. Yang kelima, penjualan atas gabungan produk tidak akan berubah. Penjualan gabungan merupakan kombinasi produk yang membentuk total penjualan. Jadi katakanlah pada satu putaran produksi menghasilkan satu buah sepatu merek tipe A, katakanlah seperti itu, terjual sekian piece. Kemudian perusahaan ini berani membuat sepatu merek B, tipe B gitu. Kemudian menjual lagi produk sepatu tipe C. Jadi kalau sudah perusahaan besar itu nggak mungkin dia hanya menjual satu varian. Kayak misalkan teman kalian yang jual susu segar itu, tanyakan saja, dia pasti punya paling tidak 3, 4, 5 varian rasa gabungan gitu ya. Nah, itu untuk menarik konsumen juga. Gitu. Nah, itu nanti jadi kombinasi produk untuk membentuk total penjualan gitu. Jadi kalian harus berani mengambil resikonya. Namanya juga usaha ya kayak gitu ya. Harus berani mengambil resiko, nanti untung ruginya yang penting jangan pernah menyerah gitu. Kemudian yang terakhir di sini rumus BEP. Bagaimana sih cara kita menentukan break even point itu, titik impasnya? Kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke. Mungkin minggu depan atau minggu depan lusa kita akan kembali lagi di rumus break even point. Terima kasih perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat dan salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.